wabarakatuh. Masya Allah, masih agak lemes ini karena belum keluar nasi kotaknya. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma wasarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, mas-mas sekalian, ustaz-ustaz sekalian, para kiai sekalian, ibu-ibu sekalian, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang semoga semakin hari semakin baik dan Allah tambahkan kebaikan itu dan kita diberikan rezeki yang melimpah halalan barokah. Amin. Utangnya lunas kabeh. Amin. Kekuatan keras. Dan kita diberikan istiqomah hingga nanti sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salawat dan salam selalu kita curahkan kepada sosok yang selalu kita rindukan dan kita nantikan syafaat yaumul qiyamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kabaripun saya sedaya para kiai, bapak-bapak, satu saat amin ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahadi ya. Kalau ketemu di jalan ya disapa mawon. Adik Ahadi ngoten nggih. Kan kalau di sini kalau dilihat itu kok saya yang paling muda ya, paling muda gitu ya. Nah anggap aja saya itu cucu panjenengan ya, cucu panjenengan yang sayang kepada panjenengan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ngoten nggih, mohon izin ya. Kemudian juga yang saya hormati dari bapak-bapak maupun ustaz-ustaz dari pimpinan Muhammadiyah, PDM maupun BCM maupun PRM dan juga rekan-rekan semuanya. Semoga kita diberikan kemudahan dalam berdakwah ya, terutama di masjid, di teman-teman PCM semoga semakin berkemajuan gitu ya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah hari ini temanya menyiapkan diri menyambut bulan suci di bulan Ramadan ya. Sebentar lagi kan kita akan bertemu dengan yang namanya bulan Ramadan ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya. Laras? Laras insya Allah. Nah masuk ke slide pertama, ada pointer betul? Salah sih, betul ya. Siap. Ramadan adalah bulan pendidikan rohani ya, yang Allah siapkan secara khusus bagi hambanya. Karena itu Ramadan tidak layak disambut secara biasa-biasa aja. Karena butuh persiapan ya. Kalau kemarin itu persiapannya apa aja gitu kan. Apalagi tanpa persiapan iman, ilmu dan amal itu kan kok sia-sia banget gitu ya. Kalau di dalam hadis itu kan Rasulullah sudah menginfokan bahwasanya umatku atau umat Nabi Muhammad itu diberikan umur berapa rata-rata bapak-bapak ibu? 60 tahun, 70 tahun ya, 60 tahun, 70 tahun. Kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, itu kan sia-sia banget. Apalagi di usia-usia yang sudah bapak-bapak ibu-ibu ya. Oleh karena itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, seoptimal-optimalnya. Apalagi menyambut bulan yang sangat spesial bagi umat Islam, yaitu bulan Ramadan ya. Kemudian Rasulullah dan para sahabat telah memberikan teladan bagaimana Ramadan dipersiapkan jauh-jauh hari. Bahkan sebelum Ramadan itu datang, teman-teman Rasulullah yaitu para sahabat itu sudah mempersiapkan, bukan hanya secara fisik tapi juga secara spiritual, mental dan juga sosial. Masya Allah, luar biasa. Dikasih waktu berapa menit Bapak Haji? 50 oke. 30 menitan, 35 menit insya Allah. Baik. Yang pertama, kita diberikan sebuah informasi atau clue oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bahwasanya Ramadan itu adalah bulan ampunan dosa ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
bahwasanya Rasulullah menyampaikan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala. Jadi kalau puasa yang diharapkan apa? Bapak Ibu? Pahala ya, karena Allah Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu ya. Nah tapi ada catatannya ini, kalau di dalam Islam itu nanti ada dosa yang karena kesalahan diri sendiri ya. Kesalahan diri sendiri misalnya terlupa sholat, kemudian terlupa belum membayar puasa yang sebelumnya, apalagi Bapak Ibu, kemudian kesalahan karena lupa ini itu ya. Tapi kalau kesalahannya kepada orang lain, maka dosa itu tidak otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi harus diselesaikan kepada yang bersangkutan ya. Kalau itu kesalahannya kepada orang yang lain, purun betul Bapak Ibu, tapi dosa-dosa yang kesalahan karena diri sendiri itu diampuni yang sebelum-sebelumnya. Purun ya, pengen kan. Nah maka dari itu kita persiapkan, kita niatkan berpuasa Ramadan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lain gitu ya. Kemudian juga disampaikan barang siapa yang menegakkan selain juga puasanya, tapi juga sholat malamnya ya, sholat malamnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan pahalanya juga berkali-kali lipat ya, berkali-kali lipat. Dan ini kan luar biasa, peluang yang luar biasa untuk dimanfaatkan ya. Maka kalau ada kesempatan buat bisa bangun tengah malam, ya bangun. Tapi kalau nggak kebangun ya sudah gitu ya, sudah. Gitu ya. Nah selanjutnya, kalau selama ini kan kita dapat informasi bahwasanya kalau kita membaca surah Al-Kahfi itu akan mendapatkan perlindungan di antara dua Jumat ya, 2 Jumat. Atau kalau hafal 10 ayat surah Al-Kahfi terlindung dari apa Bapak Ibu? Dari fitnah dajjal. Jangan melamun ya, jangan melamun. Tidak ada bakat ya dari sini, jangan melamun ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Kita lanjut waktu ya. Nah tapi di sini ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya Ramadan itu adalah penghapus dosa ya. Di antara kedua waktu tersebut selama dosa besar dijauhi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kita semua itu menjauhi dosa besar, kemudian di bulan Ramadan 8 amalan-amalan puasa dan lain-lain, maka dosa-dosanya di antara 2 Ramadan dan Ramadan yang selanjutnya itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu diingatkan Bapak-bapak Ibu-ibu. Kemudian juga disampaikan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah menyampaikan sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Pastinya karena nggak sengaja ya Bapak Ibu nih. Jangan karena terus ada hadis ini terus siangnya itu berbuat salah dengan sengaja gitu ya. Jangan ya. Tapi karena tidak sengaja gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni kita semua. Jadi saya tampilkan hadis-hadis semua ya, karena memang kuliahnya di jurusan ilmu hadis. Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya, insya Allah ya. Nah selanjutnya, Ramadan juga adalah bulan tarbiyah atau buat mendidik kita masing-masing sendiri, sekaligus pengendalian diri ya, terutama pengendalian hawa nafsu ya. Yang pertama disampaikan bahwasanya asyam junnah. Junnah itu kayak apa? Pelindung, perisai ya. Bahwasanya puasa itu adalah pelindung atau perisai. Kemudian disampaikan juga bahwasanya jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan berkata kotor ya. Berkata kotor itu bukan kotor itu bukan ya, tapi berkata yang tidak baik gitu loh. Misalnya misok-misok gitu ya, jangan ya. Atau yang kasar itu apa misalnya? Amplas nggak kasar, bukan yang itu ya, tapi yang mengumpat gitu ya. Jangan mengumpat ketika berpuasa ya, karena nanti puasanya jadi sia-sia. Atau kalau bahasa bapak-bapak itu biasanya apa? Muskro gitu. Muskro. Kemudian jangan juga suka bertengkar ya. Bertengkar di sini maksudnya adalah berkelahi ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ada teman yang ngajak duel di bulan Ramadan jangan. Enggak, bulan Ramadan pun jangan, kecuali teman-teman adalah atlet MMA gitu ya. Ya silahkan monggo. Ketika waktunya silahkan berduel gitu ya.
Di sini dikatakan bahwa Rasulullah menyampaikan falyaqul inni shaim. Kalau ada yang ngajak duel, ada yang mengumpati kita, mending bilang aja inni shaim. Saya itu lagi puasa gitu loh. Saya puasa juga menahan dari agar tidak melakukan hal yang melanggar syariat gitu ya. Mudah Bapak-bapak Ibu? Mudah, sangat-sangat mudah. Kemudian juga disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada informasi di dalam hadis, ada orang-orang yang mereka itu menjalankan puasa tapi ternyata nggak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Nauzubillah min dzalik. Kenapa bisa begitu? Ya klunya udah disampaikan Rasulullah di atasnya itu ya. Karena berpuasa tapi juga berkata kotor, mengumpat. Karena berpuasa tapi juga ngerasani tanggane. Nah ini ibu-ibu ya, jangan bergosip ya ibu-ibu ya. Berpuasa tapi juga menfitnah saudaranya. Nauzubillah min dzalik. Berpuasa tapi juga menyakiti saudaranya, tetangganya. Nauzubillah min dzalik. Karena kalau seperti itu yang terjadi, puasanya jadi musuh ya. Gak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga bapak-bapak ibu sekalian. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga puasa Ramadannya menjadi puasa yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Allah berikan pahala yang berkali-kali lipat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Terus kemudian juga disampaikan melalui lisannya Rasulullah SAW bahwasanya bulan Ramadan itu juga bulan yang baik buat memperbaiki akhlak ya. Karena disampaikan di dalam hadis yang lain, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, begitu ya. Nanti bisa belajar, biasanya yang ngajarin akhlak itu kan para bini sebab ya, gitu ya. Ya itu bisa untuk memperbaiki akhlak di bulan Ramadan. Kemudian disampaikan juga oleh Rasulullah SAW bahwasanya orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat ya, bukan yang pandai bergulat, tapi yang mampu menahan amarahnya. Terutama di bulan Ramadan, kalau ada yang nyebelin, ngeselin ibu-ibu, nggak usah ditanggapi tapi bilang apa? Ini shaim, aku lagi puasa gitu aja ya. Karena kalau menurut ilmu medis pun juga kalau emosian itu kan nggak baik juga ya bagi apa? Tekanan darah atau apa? Jadi deg-deg gitu ya, jangan ya. Sabar, istighfar dan juga sabar ya. Atau kalau yang paling ampuh itu kalau emosi ya, amarah itu berwudu saja, jadi adem gitu ya. Seperti itu Bapak-bapak Ibu. Dan yang ketiga, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bahwasanya disampaikan di dalam Al-Quran ya, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan juga disampaikan di dalam hadis, Jibril menemui Rasulullah setiap malam Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran. Ini kan luar biasa ya. Ternyata para malaikat pun juga banyak yang turun ya, bahkan banyak yang menaungi. Bahkan juga kalau ada majelis ya, majelis ilmu maupun majelis di situ ada tilawat Al-Quran itu dinaungi oleh para malaikat ya. Dan apabila ada seorang muslim yang dia mendoakan saudaranya atau temannya atau tetangganya tanpa diketahui oleh muslim tersebut atau orang lain tersebut, maka malaikat pun juga ikut mengaminkan gitu loh. Walaka bimithli, kalau di dalam sebuah hadis itu disampaikan, jadi kalau kita mendoakan kebaikan ya, misalnya Bapak MC mendoakan kebaikan untuk saya, semoga Mas Ahadi ini semakin sehat, semakin gendut, enggak gendut, jangan gendut, semakin sehat saja ya. Itu malaikat yang disampaikan juga mengatakan apa? Walaka bimithli, dan bagimu yang serupa. Itu kan luar biasa ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Jadi kalau mendoakan, kita adalah mendoakan yang baik, yang baik-baik ya. Karena kalau sampai mendoakan yang buruk-buruk, itu malaikat pun juga mengaminkan. Nauzubillah min dzalik. Dan terutama di bulan Ramadan, kita tambahkan doa-doa yang baik-baik gitu ya. Sekaligus juga kita rutinkan untuk membaca Al-Quran. Kalau di sini kan sudah sering ya, di BCM juga ada komunitasnya ya. One day one juice atau one day berapa? One day one juice ada ya, biasanya ada ya. Nah itu dijalankan terutama di bulan Ramadan. Kalau bisa
sebulan itu 30 juz gitu ya, 30 juz ya. Nanti bisa bagi-bagi, 1 juz dibagi 5 orang, 10 orang gitu ya per hari. Kemudian sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kalau kita ditawarkan pahala yang investasi yang ngalir terus, mau nggak teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu? Mau kan? Nah, kalau mau, ini ya salah satu peluang yang ditawarkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW, yaitu belajar Al-Quran tapi juga mengajarkannya ya, mengajarkannya. Dan sekarang sudah, alhamdulillah sudah meningkat ya gerakan untuk bisa membasmi buta Al-Quran gitu ya, sudah ya. Dan terutama teman-teman PCM juga di Jogja juga sudah banyak teman-teman sekalian. Semoga di sini juga makin banyak. Di sini banyak juga nih bapak-bapak ya. Betul bapak MC? Banyak? Pak MC-nya ngantuk ya. Masya Allah. Kita lanjut. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bacalah Al-Quran karena ia akan menjadi pemberi syafaat nanti di hari akhirat ya. Jadi kalau kita di dunia ini sering-sering membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan yang itu dinaungi para malaikat, itu nanti di akhirat tiba-tiba kita didatangkan sebuah amalan atau sebuah pahala yang kita nggak tahu. Terus kita nanya apa itu? Nah, itu ternyata adalah bacaan Al-Quran kita dulu ketika di dunia ya bapak-bapak sekalian. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul membaca Al-Quran melainkan turun yang namanya sakinah atau ketenangan ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu sedang tidak tenang, misalnya uang bulanan kok mulai menurun, atau di rumah istrinya ngomel-ngomel terus, gimana cara mencari ketenangannya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di bulan Ramadan? Baca Al-Quran gitu ya. Dan itu sudah dijanjikan di dalam Al-Quran juga ya. Di posisinya di mana? Di surah Al-Araf, di posisi kanan bawah ya. Sampaikan bahwasanya ala bidzikrillah tatma'innul qulub, bahwasanya sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah yaitu membaca Al-Quran maka qulub atau hatinya itu menjadi tenang dan juga tentram. Bapak-bapak ibu sekalian, itu kan luar biasa ya. Jadi solusinya itu sudah diberikan Allah, dan itu solusi yang sangat-sangat murah ya. Cuma tinggal membaca Al-Quran, hati menjadi tenang ya. Dan bahkan menurut ilmu medis itu pun sudah diteliti juga, aliran darahnya juga jadi tenang. Dan bahkan kalau Al-Quran dibacakan di air itu, airnya menjadi apa? Bentuknya itu jadi teratur gitu ya. Yang tadinya amburadul jadi teratur, bahkan ada yang membentuk kristal-kristal itu ya, sudah diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan secara empiris, sudah terbukti juga ya. Luar biasa kan bapak-bapak ibu sekalian. Terus selanjutnya yang keempat, Ramadan juga adalah bulan kedisiplinan dalam beribadah dan juga waktu ya. Disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya umatku akan selalu dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa ya. Jadi kalau sudah masuk waktu buka puasa, segeralah berbuka ya. Walaupun posisinya panjenengan itu kuat mungkin ya, kuat nahan 2 hari nggak makan, tapi kalau sudah waktunya berbuka ya berbuka saja, karena di situ ada keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau sahur gimana? Di awal waktu atau di akhir kan? Di akhir kan ya. Tapi kalau berbuka di awal, disegerakan saja. Biasanya kalau di masjid itu kan ditabuh beduk atau kentongannya. Nah, kalau sudah ditabuh, tinggal Allahumma barik Allahumma barik lana atau Allahumma laka sumtu, langsung berbuka saja. Ini clue-clue yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam banyak hadis ya. Kemudian juga Rasulullah SAW menyampaikan, bersahurlah kalian karena dalam sahur terdapat keberkahan ya. Jadi kalau kita pengen nambah keberkahan di puasa Ramadan, maka sahur. Walaupun sahurnya cuma dikit ya, sepotong roti atau apa biasanya di sini ada ubi ya, ubi yang ubi atau telur dimakan aja. Diniatkan agar mengamalkan hadis ini ya, agar mendapatkan keberkahan seperti itu. Cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian
bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang paling kontinu. Nah ini kalau sudah ketemu, sudah dapat hadis kayak gini kan jadi tahu ya, bahwa saya ternyata kontinu yang dimaksud adalah amalan yang kecil ya, amalan yang kecil. Misalnya ada orang yang selama 1 bulan itu di tanggal pertama, tanggal 1 misal 1 hari langsung 30 juz, tapi setelahnya nggak baca lagi. Kalah dengan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, yaitu misalnya sehari cuma 1 juz atau setengah juz atau cuma 1 lembar bahkan, tapi kontinu selama terus-terusan, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada di awal langsung 30 juz tapi kemudian hari selanjutnya berhenti, gitu ya. Nah ini kesempatan di bulan Ramadan, selain pahalanya juga berkali-kali lipat, kita kontinukan amalan-amalan walaupun itu yang kecil-kecil ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Membaca Al-Qur'annya nggak harus hari 1 juz langsung. Kalau bisanya 1 lembar, ya 1 lembar. Yang jangan sampai itu nggak baca sama sekali gitu ya, rugi ya. Kemudian juga disampaikan di dalam hadis yang lain 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu yang pertama adalah as-sehat wal faragh, yaitu kesehatan dan juga waktu luang ya. Ini kan luar biasa clue-nya juga ya. Ngerasa nggak bapak-bapak ibu? Ngerasa kan ketika kesehatannya tuh luar biasa fitnya, kadang kita itu mundur-mundur gitu ya biasanya. Diajak baca Al-Quran, oh ini teman-teman baca yang udah ngajak buat tahsin misalnya, memperbaiki bacaan Al-Quran atau juga buat Dewan Juz, nantilah umur masih panjang, bisa sehat atau bisa waras gitu. Nanti terus sampai akhirnya jadi bapak-bapak beruban menyesal gitu ya. Karena yang penyesalan itu kan di akhir ya. Karena kalau di awal itu namanya planning gitu. Masya Allah. Nah ini jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal ketika waktu masih sehat, ketika waktu masih luang, kok tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya bapak-bapak ibu sekalian. Nanti kalau di bulan Ramadan ada program-program yang bagus, program tahsin misalnya di PJM atau juga One Day One Juice, ada juga program kajian-kajian, monggo diikuti. Manfaatkan kesehatan yang Allah berikan dan juga manfaatkan waktu luang yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan gitu ya. Bahasanya mudah dicerna ya, karena biasanya kan sama teman-teman IMM ya, mahasiswa ya, ini di PJM bapak-bapak ibu-ibu ya, semoga bahasanya tidak terlalu anak muda banget ya. Tapi di sini bapak-bapak juga up to date gitu ya, sering buka Instagram, TikTok gitu ya, nggak apa ya, aman ya insya Allah ya. Nah selanjutnya Rasulullah juga menyampaikan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, terutama di bulan Ramadan ya. Ini kesempatan yang luar biasa. Luar biasanya dikasih clue di hadis yang di bawahnya ini. Barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, nanti di bulan puasa Ramadan, yang mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut ya. Misalnya yang dikasih makan itu ternyata adalah kiai, adalah ustadz. Nah itu kan luar biasa nanti pahalanya. Dapat pahala dari kiai atau ustadz tersebut, sekaligus dapat pahala dirinya sendiri. Itu kan luar biasa. Kalau ada kesempatan untuk bisa berdonasi, misalnya berdonasi berupa snack, berupa apapun, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama di bulan Ramadan nanti ya. Gitu kan, cukup jelas. Assalamualaikum. Gak ada yang ngelamun kan? Di sini tidak disediakan pakar rukyah ya, Mas MC ya. Aman ya? Mudah ya? Insyaallah. Nah ini lanjutan hadis yang atasnya ini ada lanjutannya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya ya. Kalau yang atasnya, cuma nggak saya tampilkan ya. Karena di sini kan bukan kajian parenting atau keluarga ya, tapi tentang fokusnya Ramadan saja ya. Jadi juga kesempatan juga di bulan Ramadan ya untuk berbuat baik kepada pasangannya bagi yang sudah punya ya. Tapi rata-rata kayaknya sudah banyak semua ini. Gitu ya. Masya Allah. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, Ramadan adalah bulan kedisiplinan ibadah juga waktu. Masih sama ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini disampaikan di dalam sebuah hadis juga. Kalau ada kesempatan untuk berdonasi, bersedekah di bulan Ramadan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian,
Masya Allah. Disampaikan juga di dalam sebuah hadis, Rasulullah itu ditanya oleh para sahabatnya, siapakah seorang mukmin, orang yang beriman yang paling cerdas? Bapak-bapak ibu, assalamualaikum. Mau nggak sih jadi orang yang cerdas? Yang cerdas mau? Nah ini ditanya. Rasulullah itu ditanya oleh para sahabatnya. Wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang cerdas? Nah para sahabat ada yang jawab, orang yang banyak dinar dirhamnya, yang banyak hartanya. Apakah itu yang dimaksud dengan orang yang cerdas? Nah ternyata enggak gitu loh. Rasulullah menyampaikan bahwasanya orang yang paling cerdas, orang beriman yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian atau akhir hidupnya, dan yang paling baik dalam mempersiapkan kehidupan setelahnya gitu, atau kehidupan akhirat. Mereka lah orang yang paling cerdas. Ini kan luar biasa ya, luar biasa cluenya ya, bahwasanya ternyata orang yang paling cerdas, orang beriman yang paling cerdas itu bukan yang nilai rapot sekolahnya 100 ya, tapi bukan juga disampaikan oleh Rasulullah, bukan juga menyampaikan bahwa yang IPK-nya 4 misal. Kalau yang kuliah ya, IPK 4 itu sudah A semua sudah juara 1 misal, sudah keliling dunia misal. Bukan seperti itu ternyata. Tapi ternyata orang yang paling cerdas menurut Allah dan Rasulnya adalah mereka yang paling banyak mengingat akhir hidupnya dan yang paling baik dalam mempersiapkan hari akhiratnya. Dan salah satu yang bisa kita lakukan persiapannya adalah melalui majelis-majelis ilmu seperti ini ya. Terutama di bulan Ramadan nanti digerakkan, silakan makin aktif dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar termasuk menjadi orang yang cerdas yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Jelas Bapak-bapak Ibu-ibu? Jelas. Sudah semangat kalau sudah snacknya muncul ya? Masya Allah. Nah kurang lebih seperti itu ya. Dan manfaatkan sebaik-baiknya. Tadi ada buahnya ya, ada buahnya amalan-amalan yang bisa dilakukan. Dan itu spesialnya di bulan Ramadan ya. Salah satunya memberi makan orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala puasa yang melakukannya juga. Dan lain-lain silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu ya. Sudah dikasih kode oleh MC. Oke. Masih 3 menit ya. Nah penutupnya, bulan Ramadan adalah madrasah tahunan ya, madrasah tahunan bagi kita. Gak cuma di sekolah, gak cuma di kampus, kita juga punya madrasah yaitu Ramadan. Kita diajarkan oleh Allah dan juga Rasulullah untuk menahan hawa nafsu, untuk meningkatkan iman dan takwa. Dan juga di situ ada amalan-amalan yang spesialnya cuma ada di bulan Ramadan. Maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan waktu yang sudah Allah berikan selama di dunia ini, selagi nyawa masih dikandung badan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gitu kan, Bapak-bapak Ibu. Barang siapa yang memasukinya dengan persiapan, baik itu persiapan fisik, persiapan mental, maupun juga meningkatkan iman, maka ia akan keluar sebagai pribadi yang lebih bertakwa. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Sekaligus kita juga berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadana wa a'inna ala siyamihi wa qiyamihi wa taqabbal minna. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, panjangkanlah umur kami dan juga berikan keberkahan di dalamnya, dan juga tolonglah kami untuk menjalankan puasa dan juga sholat malam di dalam bulan Ramadan tersebut, dan terimalah semua amal itu dari kami dengan keridhaan dari sisi-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih seperti itu. Masih ada waktu 3 menitan ya Bapak MC, nanti bisa dimanfaatkan. Dan marilah kita menjadi pribadi yang semakin meningkat takwanya, terutama di bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Dan marilah kita menjadi pribadi dan yang juga cerdas ya, yang juga cerdas, yaitu yang paling baik dalam mempersiapkan kehidupan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih seperti itu. Tidak ada sesi Q&A kan? Tidak ada, oke, tidak ada ya. Tidak ada ya. Sudah selesai, masih ada waktu 3 menitan, nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak MC. Kurang lebih seperti itu. Apabila ada kesalahan silahkan dikoreksi dan juga mohon dimaafkan. Langsung saya tutup.
Gitu maksudnya. Kita cukupkan bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekaligus kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada MC. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.